Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Azro Azhar dengan NPM 620401 dari kelas 4A D4 Logistik Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai asesmen halal green logistik. Di sini dua topik yang saya ambil yaitu yang pertama green purchasing dan bagaimana pengimplementasiannya dalam perusahaan logistik, dan yang kedua ada reverse logistik dan bagaimana pengimplementasian reverse logistik itu sendiri di perusahaan tentunya. Baiklah, pada topik yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai green purchasing. Baik, masuk kepada penjelasan yang pertama mengenai definisi dari green purchasing itu sendiri. Sebelum masuk ke definisi green purchasing, purchasing sendiri merupakan tempat atau pusat dilaksanakannya transaksi pembelian atas segala jenis barang, keperluan operasional, hingga bagian pembelian itu sering dikatakan sebagai pusat pembelian pada perusahaan yang bersangkutan menurut Robin 2018. Menurut Wicaksono pada tahun 2016, prinsip purchasing itu sendiri adalah harga yang tepat, kualitas yang tepat, waktu yang tepat, sumber yang tepat, kualitas yang tepat, sikap yang tepat, kontrak yang tepat, tahan yang tepat, transportasi yang tepat. Untuk itu, green purchasing sendiri merupakan proses pembelian produk maupun layanan yang ramah lingkungan, juga sadar lingkungan dalam memenuhi kebutuhan tujuan lingkungan perusahaan. Selanjutnya, masuk ke implementasi dari green purchasing itu sendiri seperti apa. Di salah satu jurnal yang saya ambil yaitu mengenai tentang Discovery Kartika Plaza Hotel yang beralamat di Jalan Kartika Plaza, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Discovery Kartika Plaza Hotel merupakan salah satu hotel bintang 5 di kawasan Kuta. Dari salah satu jurnal tersebut dilakukan penelitian selama 6 bulan terhitung pada bulan Maret hingga Juli 2022. Objek penelitian ini adalah penerapan green purchasing dan upaya yang dilakukan untuk mendukung lingkungan keberlanjutan di Discovery Plaza Hotel. Contoh checklist do and done dalam implementasi Kartika Plaza Hotel. Contohnya yaitu membeli minuman yang kemasannya dapat didaur ulang. Tentunya dengan membeli kemasan yang dapat didaur ulang itu mengurangi limbah pada Discovery Kartika Plaza Hotel. Yang kedua, serbet yang dipakai untuk mengelap meja pada restoran yaitu serbet yang sering bisa dipakai berulang kali, bukan serbet seperti tisu yang hanya bisa dipakai sekali setelah itu dibuang. Kemudian yang ketiga, mengganti bola pijar dengan lampu neon, yang tentunya lampu neon itu lebih hemat energi. Untuk kelompok dan yaitu tidak membeli peralatan makan yang sekali pakai tentunya, dan juga bahan seperti styrofoam serta barang-barang yang terbuat dari lilin yang tidak dapat didaur ulang. Kemudian yang kedua, tidak membeli cat berbahan dasar minyak, tentunya dapat merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga ada tidak membeli aerosol. Ketiga hal tersebut dapat dihindari selama proses pembelian untuk kebutuhan hotel sendiri agar lebih ramah lingkungan. Green purchasing di Discovery Kartika Plaza Hotel sesuai dengan teori pada penelitian dan jurnal yang saya ambil, terdapat dimensi yang harus dilaksanakan. Dimensi yang pertama yaitu supplier selection. Kartika Plaza Hotel memiliki ketentuan untuk memilih supplier yang terpercaya dalam penyediaan produk yang ramah lingkungan dengan kualitas serta harga terbaik. Dalam penyediaan produk yang ramah lingkungan, Discovery Kartika Plaza Hotel melaksanakan seleksi terhadap para calon supplier. Terdapat 11 indikator yang digunakan dalam memilih supplier. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi supplier selection dalam green purchasing di Discovery Kartika Plaza Hotel, digunakan 16 supplier yang dipilih berdasarkan kerjasama kontrak beserta seringnya frekuensi pembelian. Berikut merupakan tabel dari 16 supplier yang sudah berdasarkan supplier selection di Discovery Kartika Plaza Hotel disertai dengan presentasinya. Dilihat dari gambar pada indikator ke-10
sistem kesehatan, keselamatan, dan lingkungan memperoleh persentase sebanyak 100% dikarenakan seluruh supplier sudah menerapkan HSE dalam produksi, pengemasan, dan pengiriman produknya sendiri. Dalam indikator ke-11, penilaian berdasarkan manajemen mutu memperoleh persentase sebanyak 100% pula. Dikarenakan seluruh supplier yang bekerja sama dengan Discovery Kartika Plaza Hotel sudah melaksanakan penilaian manajemen mutu dalam produksi, pengemasan, dan pengiriman produknya. Masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai reverse logistik. Reverse logistik adalah proses dari suatu perencanaan, pengimplementasian, juga sebagai pengontrolan keefisiensian dan keefektifan aliran biaya dari bahan baku hingga proses penempatan barang dari gudang. Reverse logistik merupakan semua aktivitas yang di dalamnya terdapat perencanaan, pemrosesan, mereduksi, membuang limbah berbahaya atau non berbahaya dari produksi, pengemasan, dan penggunaan dari produk. Karena pergerakan aliran berlawanan, rantai pasok konvensional, reverse logistik sering disebut juga sebagai logistik backward, di mana aliran forward dari barang mengalir dari supplier ke pelaku manufaktur dan pengecer ke konsumen. Reverse logistik berurusan dengan semua aliran dari barang dan informasi yang penting untuk mengumpulkan barang dan juga penggunaan produk, pengemasan material, pembatalan produksi, dan juga lainnya. Lalu membawa untuk diletakkan di mana barang itu dapat digunakan kembali, remanufacturing, mendaur ulang, dan dihancurkan. Dalam kasus reverse logistik ini dapat kita ambil contoh yaitu pada PT Salim Infomas Pratama Tbk Bitung, Sulawesi Utara, atau yang lebih dikenal sebagai Bimoli, atau perusahaan yang memproduksi produk seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan produk-produk turunan dari proses penyulingan dan fraksinasi crude palm oil. Bimoli secara khusus merupakan merek yang telah digunakan luas dan merupakan merek yang telah meraih berbagai penghargaan, baik untuk kualitas maupun penghargaan di bidang lainnya. Namun di dalam pendistribusiannya, produk retail seringkali terdapat berbagai produk yang cacat. Produk yang cacat, yang rusak, akibat kondisi di jalan yang rusak sehingga tidak dapat dikonsumsi. Dan masalah lainnya yaitu pihak perusahaan lambat dalam perputaran produk sehingga mengakibatkan daya tahan produk yang berkurang hingga expire. Terakhir, perusahaan Bimoli sendiri bagaimana mengolah dari limbah yang ada. Tentunya pihak manajemen juga menjelaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menangani masalah limbah yang ada menjadi dua golongan terpisah, yaitu yang pertama untuk limbah cair, perusahaan menyediakan lokasi treatment yaitu Loy Plant atau tempat pengolahan limbah cair agar limbah aman untuk dibuang tanpa mencemari lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu untuk limbah B3. Perusahaan mengalokasikan tempat yang ditentukan yaitu TPS, tempat penyimpanan sementara. Kemudian setiap 3 bulan limbah dari B3 akan dikirim keluar kota untuk diolah kembali. Contoh, limbah B3 terdapat dalam perusahaan yaitu Fly Ash, Bottom Up, dan juga Blotong. Itulah topik yang saya ambil dalam asesmen halal green logistik. Semoga diterapkan pada perusahaan-perusahaan lain agar lebih memikirkan dampak terhadap lingkungan selama proses bisnis berjalan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.